Selamat malam. Bentar ya. Ini apa pada ini pihak JNT kirim resi ke saya. Masih saya cek. Oke, selamat malam ya. Selamat malam untuk Ramdhani, Mas Steven, Maria Sofyan, Mbak Leoni. Oke, halo Madam, halo juga Mas Steven, Mbak Leoni. Oke. Terus Ijul, Dapur Ebony, Vanes, halo Madam, halo juga, halo Madam, halo juga. Lita Koe, Yudi Lim, oke Mas Yudi, selamat bergabung ya. Cindy, oke, halo Madam, Dwi Sapta ya. Hafal saya. Panggil Gri, oke, selamat malam Mbak. Oke, Halusines, hadir juga, oke, selamat malam ya. Mbak Agnes, oke, selamat malam yang ada di Bandung, oke. Angel, oke, selamat bergabung. Kemarin saya janji mau live lagi, mau menceritakan ini tentang kisah-kisah pasien ya kan. Banyak sih yang kemarin saya janjikan, yang baru nikah dengan seseorang yang sebelumnya dia pacaran dengan ini G, padahal enggak tahu. Oke, ya, takluk tunduk. Ini banyak laporan, banyak testimoni juga, alhamdulillah yang masuk dari saya. Testimoni untuk minggu ini predikatnya jatuh pada takluk tunduk ya kan. Seminggu ini yang nikah ada 3 orang, pengerjaan takluk tunduk. Terus kemarin yang saya ngomong ini yang ada di Tangerang, ternyata nikahnya bulan Oktober. Terus ada lagi yang laporan ke saya Desember. Itu area Lampung sama area Tangerang ya pasien saya. Yang kemarin saya kira sudah nikah, ternyata belum. Nikahnya baru bulan Oktober, baru laporan saya. Ya Mbak, belum, katanya gitu. Ya Madam, belum, bulan Desember, ada ya seperti itu. Jadi predikat untuk untuk minggu ini jatuh pada takluk tunduk karena ada 3 orang yang menikah ya. Oke, bentar ya, saya ini sambil ngirim habisnya berapa pihak JNT ngabari. Bentar. Jadi banyak sekali yang alhamdulillah pada reaksi, pada laporan tentang pekerjaan, rezeki juga. Bentar ya. Jadi harus benar-benar kudu sabar ini saya. Bentar, saya screen dulu. Bentar ya, ini ngabari pihak JNT Resi. Oke, selamat malam ya. Doain segera dilamar Mas ya Mbak. Tetap saya kerjakan semuanya. Oke. Bondelbon, terus Kelab Beat Fashion, halo. Mbak Tria Monica, Mbak Sarah juga, halo. Mbak Ari yang ada di Tulungagung, doain segera dilamar Masnya Madam. Oke. Nami Silvi, DJ Lina, oh Mbak Lina, selamat bergabung. Oke, jadi alhamdulillah saya bisa live lagi. Kemarin saya agak repot ya, jadi saya kan sudah janji kalau mau live lagi seperti itu. Ada yang laporan beberapa dari pasien belum saya screenshot di WA juga. Terus di Instagram belum saya yang ini takluk tunduk ini. Besok juga mungkin takluk tunduk yang saya pasang atau yang lain. Seperti itu ya.
Oke, Indah Dwi, oke, selamat bergabung. Widya, selamat bergabung juga. Jadi seperti itu ya. Jadi gini, kisah pasien saya yang ada di Kediri, saya nggak nyebut namanya di situ ya kan. Awalnya dia konsultasi ke saya, ya kan. Awalnya dia konsultasi ke saya, masalah pengen balikan sama ini, mantan suaminya, ya kan. Itu posisi masih tahap apa namanya, tahap pengen balik lah istilahnya gitu. Terus kalau bisa dia ngejar-ngejar saya madam kayak gitu. Oke mbak, dia sempat galau juga, terus dia bercerita sebelumnya gini, berceritanya bahwa mantan suami saya itu ternyata gay madam gitu. Kalau ndak salah konsultasi di saya itu belum cerai, masih pisah rumah kalau ndak salah ya, lupa saya sampean. Terus saya pengen balikan sama dia, awalnya gitu ya kan, awalnya gitu. Terus biar dia ngejar-ngejar saya lah, karena di sini ada pihak yang mengganggu rumah tangga kami, yaitu keluarganya, khususnya ibunya gitu. Loh dia gay mbak? Iya. Loh taunya dari mana? Baru tahu madam kalau dia itu gay gitu katanya. Saya juga sempat kaget gitu loh. Lah akhirnya pada saat itu dia pengen balik. Loh mbak, ini pengen balik bener, pengen dia ngejar-ngejar, saya bilang gitu. Iya, sudah dipikirkan matang-matang, saya bilang gitu. Sudah madam, oke, saya kerjakan. Prosesnya masih naik turun, itu kan wajar, dalam arti kadang baik, kadang meningkat, kadang menurun, meningkat lagi, menurun lagi, terus meningkat ya kan. Terus gini, sudah saya kerjakan, sudah mulai reaksi ya kan, dia sudah mulai ngejar-ngejar. Terus besoknya dia manas-manasi si mantan suaminya ini tadi, manas-manasi kalau pokoknya bawa cewek ke rumahnya yang dimaksud. Jadi mereka tinggal berdua di situ ya kan. Terus akhirnya pisah rumah, otomatis kan pada pisah sendiri-sendiri. Lah dia itu bawa ke rumah yang mereka tinggali. Si cowok ini bawa laki-laki gitu loh. Banyak ceritanya di sini, bawa laki-laki. Terus habis itu yang di bawah itu laki-laki loh madam, bukan wanita, kan dia gay gitu. Oh ya mbak, saya paham, saya bilang gitu. Laki-lakinya tetap ada yang ada lagi sampai tetangga itu diomongin, wong yang di bawah itu laki-laki bukan wanita gitu. Terus nggak tahu mbaknya ini cerita sama tetangganya atau gimana, kan nggak tahu ya kan. Saya nggak tahu lebih jelasnya, cuma seperti itu. Terus udah mbak tenang aja, itu nanti juga bakal balik sama mbaknya. Kalau mbaknya memang menghendaki pengen balik sama si ini tadi, si mantan suaminya si ini tadi, gay ini tadi ya kan. Terus gay loh mbak ini, iya madam, biar dia ngejar-ngejar. Saya juga pengen merubah dia menjadi lebih baik lagi, menjadi normal lagi, menjadi pria sejati, istilahnya seperti itu si mbak ini tadi gitu loh. Akhirnya udah dikerjakan, masih naik turun energinya. Saya bilang wajar mbak kalau masih naik turun, ini semua proses, nggak ada yang instan, saya bilang gitu. Jadi wajar kalau kadang baik, kadang masih ada penurunan, kadang baik, masih ada penurunan. Itu wajar karena konsep saya di sini pemasukan energi, saya bilang gitu. Pemasukan energi ini langsung ke target tapi pelan-pelan. Lah itu nanti kalau sudah mulai reaksi, pasti reaksi pelan-pelan semakin membaik. Kadang-kadang ada penurunan sedikit, wajar. Itu nanti semakin hari semakin membaik, ada penurunan sedikit, wajar. Lah itu untuk ke arah biar energi ini permanen, saya bilang gitu, nggak langsung stabil, saya bilang gitu, karena kan semua proses, saya bilang gitu. Oke madam, dia sabar menunggu ya kan.
Lah ini yang merusak ini siapa, saya bilang gitu. Orang si mbak ini ngomong ke mantan ibu mertuanya, bahwa ngomong anaknya ini gay gitu loh. Ibunya si cowok ini kan ya nggak percaya kalau si anaknya ini gay, ya kan. Akhirnya malah dikira mbaknya ini ngomong ya enggak gitu loh, padahal bukti-bukti itu sudah ada gitu loh. Lah mereka cerai ini karena ada gangguan dari pihak ketiga seorang gay ini tadi, bukan malah dari istilahnya si pasien saya selingkuh atau gimana, enggak, tapi dari si ini tadi, mantan suaminya yang gay ini tadi masih main-main sama cowok lain. Terus disabar-sabari kok nggak bisa, disabar-sabari kok nggak bisa, ya udah wis, akhirnya itu tadi pakai takluk tunduk itu tadi, biar paling nggak kembali dan ngejar-ngejar, dia juga sadar, biar jadi itu tadi pria sejati itu tadi, ya kan, pengen biar dia sembuh gitu loh. Akhirnya sudah saya kerjakan. Terus madam, tapi gini madam, semisal madam membukakan aura saya jodoh untuk biar saya dapat yang lebih juga tidak apa-apa madam, dia bilang gitu ke saya. Iya mbak, pasti itu semuanya saya kerjakan, pengennya mbaknya seperti apa, saya bilang gitu. Di sini saya nggak nyebut nama ya. Terus akhirnya saya buka di situ aura jodohnya. Terus si mbak ini kenal sama seseorang, dia ini duda, anak dua. Ngomong ke saya, madam ini orangnya gimana. Sebelumnya ada beberapa laki-laki setelah saya buka jodohnya juga, yang mantan suaminya tetap saya kerjakan ini tadi biar sembuh, biar ngejar-ngejar, tetap saya kerjakan karena kemauan mbaknya itu. Terus habis itu saya buka aura jodohnya, jebret, jalannya mulus, alhamdulillah. Ada beberapa lelaki yang dekati si mbaknya ini gitu. Ada sekitar kalau enggak 2 ya 3 atau 4, pokoknya sekitar itu, ya kan. Kirim ke saya, madam lebih baik mana, lebih baik mana. Kalau nanti yang lebih baik tolong dipilihkan, biar intinya sampai ke jenjang pernikahan, dibuat takluk tunduk ke jenjang pernikahan, bilang gitu. Lah terus ini mantannya gimana? Mantan si suami ini tadi, yang gay ini tadi, nggak apa-apa madam, dikerjakan aja biar dia ngejar-ngejar, biar apa yang dulu saya perbuat dia merasakan gitu loh. Soalnya posisinya mbaknya ini waktu dia menikah sampai pisah ini tadi gara-gara si cowok ini gay, itu wis kayak nggak diorangkan gitu loh, wis kayak apa ya, kayaknya hubungan badan aja kayak nggak ada greget atau malah nggak hubungan, saya kurang paham di situ, ya kan. Waktu malam pertamanya atau gimana, saya kurang paham di situ karena mbaknya nggak begitu cerita detailnya. Intinya di situ wis nelongso lah, ya kan. Soalnya kan si mantan ini tadi gay ini tadi, ya kan, otomatis sama cewek nafsunya kan juga ya nggak banyak gitu kan. Nah setelah itu sudah saya bukakan aura jodohnya di situ. Akhirnya mbaknya pilih, madam pilih mana, 1, 2, 3 kalau nggak salah. Kalau nggak yang satu nggak mbak, saya bilang gitu, ada 2 foto dikirimin, 1, 2. Oke pilih ini aja mbak, saya bilang gitu. Terus ini gimana mantan suami, biar ya udah biarin aja, biar dia ngejar-ngejar gitu. Akhirnya terus ini juga saya minta tolong, biar saya lancar ke depannya, biar intinya sampai ke jenjang pernikahan, tapi jangan sampai si mantan suaminya ini mengganggu kehidupan dia gitu loh. Lah tapi tetap dikerjakan, iya, biar dia ngejar-ngejar posisinya. Tapi nanti kalau saya sudah menikah, istilahnya ya wes, biar iki loh sing tak rasa nih, dulu yang tak rasakan itu seperti ini, aku sudah berjuang buat kamu biar kamu menjadi lebih baik, sekarang gantian kamu yang tak gini kan. Lah sempat sudah ini kan, sudah menemukan seseorang ini tadi yang sudah saya buka jalan jodohnya di situ, saya pilihkan di situ. Terus akhirnya jalan kan. Terus mbaknya ngomong, madam ini gimana, tapi duda anak 2 gitu. Nggak apa-apa mbak, lanjut aja, untuk masalah anaknya itu pikir nanti aja, yang penting mbaknya sama dia dulu, saya bilang gitu. Iya, yang penting nanti kalau saya sampai ke jenjang pernikahan, jangan sampai si mantan suami ini mengganggu dalam arti pernikahannya nggak lancar atau gimana pengen rusak kan gitu. Ya oke siap, saya bilang gitu. Nah terus habis itu si mbaknya ini ngomong,
madam lamaran gitu. Kalau nggak salah ngomong ke saya itu antara bulan Agustus apa Juli. Sudah saya buat testi di Takluk Tunduk itu. Nah, itu lamaran saya seneng, alhamdulillah mbak. Terus lah si mantan ini tetap WA terus madam, saya cuma tertawa, dia juga tertawa, kapok gitu. Ya ini yang tak rasa nih dulu tuh ya seperti ini, kamu bisa merasakan sekarang. Mbaknya ini ngomong ke saya ditujukan pada si cowoknya yang gay ini tadi, ya kan. Ya ini yang pengen saya buat seperti ini biar kamu merasakan gitu loh. Terus pokoknya dibuat lancar ya madam, sampai ini, sampai apa namanya, sampai saya menikah dengan si ini lancar. Si mantan suami sudah nggak saya hiraukan, sampai chatnya itu dikasih tahu ke saya, intinya pengen balikan lagi, pengen membangun rumah tangga lagi, pengen si cowok ini juga berubah jadi normal. Pokoknya wis banyak sekali. Saya sama mbaknya sampai tertawa, udah masuk energinya, saya bilang gitu. Lah habis itu ya kan, sudah pas hari pernikahan 3 hari laporan ke saya, madam dia tetap ganggu, pokoknya biar lancar gitu katanya. Oke siap, alhamdulillah sampai kemarin hari pernikahan, kalau tidak salah 4 hari yang lalu baru saya buat testi ini tadi, saya screenshot ini tadi, saya pasang di Instagram baru ini tadi. Kalau di WA sudah saya pasang 3 hari yang lalu, kalau enggak 2 hari yang lalu, seperti itu ya kan. Lah habis itu dia ngomong seperti itu. Alhamdulillah madam sah lancar, alhamdulillah. Terus ini ibaratnya mbaknya sudah nggak membahas mengenai kelanjutan sama si mantan suami. Intinya dia sudah lega ya kan, sudah menikah sama cowok ini tadi biar lancar sampai ke jenjang pernikahan. Dan si mantan suaminya yang gay ini sekarang kayak jadi getun itu istilahnya nyesel, pengen balikan nggak keturutan kayak gitu. Jadi kayak ngejar-ngejar sampai nomornya juga dihapus, kan di screenshot di saya, diperlihatkan di saya ya kan. Dia ngomong, ini loh madam chatnya, saya sampai masalah, ini sudah masuk, udah mbak diamin aja kalau begitu, fokus sama ini masa depan, saya bilang gitu. Lah dulu dia kemana aja, saya bilang gitu. Lah ya madam, sekarang saya ini dia kebingungan. Bener kata madam, itu nanti bakal ngejar kayak gitu. Jadi istilahnya di sini antara dia pisah dengan si mantan suami yang gay ini dengan sekarang itu, kalau ndak salah 3 bulan itu sudah satu bulan itu sudah mulai ada perkembangan. Tapi mbaknya ini nggak mau pengen balikan karena pihak orang tuanya ini terlalu ngekang anaknya si mantan suaminya gini tadi. Saya mikir-mikir ke depannya, ya udah madam biarin dibuat ngejar aja sama saya dibukakan pintu jodohnya itu tadi. Kalau sudah ada yang klik tolong dibantu sampai ke jenjang pernikahan, yaitu sampai akhirnya jadi. Terus sekarang ini kayaknya si mantan suaminya yang gini nggak tahu, entah diblokir, entah di WA misalkan di WA nggak dijawab. Yang penting mbaknya ini sudah menemukan seseorang yang didam-idamkan selama ini ya kan. Saya malah jadi istilahnya ini madam, hati saya lega lah itu loh mbak. Makanya kemarin kan sempat saya tanya gimananya, ternyata yaitu biar buat si si mantan suami yang gini tadi nyesel gitu loh. Nah itu tadi kisah dari pasien saya yang punya mantan suami seorang gay ya kan, sampai dia ngejar-ngejar, sampai dia berpikir ya udahlah saya ngapain ini, dibukakan jalannya madam biar lancar. Kalau sudah dibukakan baru dikerjakan biar saya menikah dengan yang ini tadi, saya gitu kan. Terus orang mbak kalau sudah ada seperti itu, entah itu gay entah itu lesbi, suatu saat pasti itu muncul lagi, saya bilang gitu. Nggak sekarang, misalkan sekarang diobati sembuh ya kan, diobati sembuh iya kan, sekarang diobati sembuh di sini. Lah itu nanti suatu saat kalau entah dia punya anak atau entah berapa tahun lagi itu pasti kumat, saya bilang gitu. Secara nggak langsung kalau misalkan dia ya suka misalkan lihat cowok yang ganteng atau cowok yang seksi misalkan seperti itu. Kalau yang lesbio lihat-lihat itu sama aja. Makanya ini pasti muncul lagi walaupun tidak sekarang nggak kelihatan, tapi nanti ke depannya itu pasti kelihatan, saya bilang gitu.
itu sudah saya sudah saya lihat-lihat di situ. Teman saya juga ada yang gay, juga ada yang lesbi di situ, ya kan. Jadi saya awalnya dulu pengamatan waktu saya kuliah sampai sekarang, teman saya dulu ada yang mantan gay, ya kan. Sekarang sudah punya istri, punya anak. Wah, senengnya saya minta ampun di situ. Seneng banget saya di situ. Dia sudah punya anak, punya istri, sudah istilahnya sudah benar-benar menjadi lelaki, ya kan. Tapi ya itu, kita juga harus tahu itu orang bisa berubah menjadi lebih baik lagi, bisa. Tetapi kalau masalah hal-hal seperti ini, pasti suatu saat itu nanti juga pasti ada rasa untuk kembali lagi ke situ, walaupun nggak besar kayak yang sebelumnya, dalam arti belum punya istri atau suami, seperti itu. Lah makanya itu buat semuanya yang ada di sini, ya kan, kita juga harus berhati-hati dalam memilih dan memilah pasangan di situ. Lah tahu jebret nikah ternyata gay, bayangkan gimana perasaan kamu? Istilahnya gak seperti itu, ya kan. Ternyata gay, dia nggak nafsu, dia nggak ada greget. Ya memang laki, wajahnya itu memang laki, cuma menurut saya kalau saya pandang ini bener, ini gay itu. Dilihat dari wajahnya aja kelihatan gitu loh, kayaknya gay sebagai cewek, seperti itu yang saya lihat, yang saya tangkap dari foto itu. Makanya saya sampai kaget, madam, saya tuh pengen nyembuhin dia. Lah ternyata pihak orang tuanya itu suruh istilahnya menjelek-jelekkan pasien saya ini gitu loh. Padahal si anaknya ibu ini ternyata punya itu tadi gitu loh. Nah seperti itu ya. Itu cerita sedikit dari saya. Kemarin saya sudah janji pasien saya yang takluk tunduk membukakan pintu jodohnya, itu sudah saya bukakan. Akhirnya menemukan seseorang yang diidam-idamkan, ya kan, menemukan seseorang yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi saya bilang gini ke mbaknya, kalau sudah saya bukakan yang mendekat itu pasti yang baik-baik, saya bilang gitu, pasti mendekat, saya bilang gitu ya. Itu sebagian cerita dari saya. Nanti saya live lagi juga, saya cerita. Di sini saya mau menyapa dulu, ya kan. Selamat malam. Bentar. Mulai mana ini? Mbak Paula, oke, selamat malam Mbak Kristina, selamat malam. Adila Nuriza, selamat malam. Malam ada malam juga. Baby Shop Wulan, Mbak Wulan, selamat malam. Mbak Lina yang ada di Tulungagung ini. Liana, oke. Madam ini akun Rahma, ya paham. Yang ada di Padang. Handi Liao, Tommy Indonesia, VOZ76. Halo madam, salam dari Depok. Oke, selamat malam Mas Handi. Ya ini pasien saya. Selamat malam madam, selamat malam. Indah. Oke, Maya L. Hai madam, hai juga Mbak Maya. Sebentar ya Mbak, resinya saya kirim, ini tadi baru saya dikasih. My Visit Mbak Olive Pope. Oke, Mbak Nira, selamat malam. Mbak Hartini yang ada di Solo, selamat malam juga. Mbak Silia, oke, ini ada Hani juga. Ada Dita juga, selamat malam. Josephine Alwia Yusla, malam madam. Oke. Endang, oke. Halo madam, selamat malam. Sehat selalu, terima kasih. Cika, oke. Denny Valemania, Vekos, oke. Febri Listi, oke. Selamat malam Mbak Febri. Selamat Rudianto, Dia DR19, Mirza Ayu, oke, selamat malam. Ada kamu Beb. Oke ya, terima kasih Mbak Silia, Mbak Mirza, ini teman-teman ya, teman. Jadi awalnya ada salah satu pasien saya, ternyata dia ngajak temennya juga. Oke. Madam pantau terus, minta pantauannya, terima kasih. Oke. Nyimak madam. Poppy Sofi, Olis, lancarkan Ca sama madam. Oke. Ibu Endah, oke, yang ada di Malang. Mas Diego juga. Verly, Iskandar, Via, Mbak Via Okta, oke, yang ada di Prabu Mulih ini. Simple, Waro, Dekningsih,
Selamat malam Madam. Malam juga Mbak. Yang Madam ceritain pakai apa? Pakai takluk tunduk free kapsul aura Mbak ini. Oke. Oke, ini teman saya Reza Jajak ini panggilannya. Lagi di mana ini? Oke, malam ada malam juga. Wiwin. Oke, Prakoso Bagas yang ada Semarang. Selamat malam Mas Prakoso Bagas. Brand Stuff. Oke, baik Madam. Terima kasih nasihatnya. Hai Fala yang ada di Kediri. Oke, selamat malam Mas. Starin, oke, malam ada malam juga. Nanda Alif, Ceng Cunot, malam ada malam juga. Oke, halo Madam, saya Rahma. Iya, Madam, alhamdulillah. Apakah ke depan pintu rezeki saya semakin terbuka? Semakin terbuka, Mas Diego ya. Ini seorang trainer dia. Alhamdulillah lancar ya Mas sama Pak Sandiaga Uno. Itu saya screenshot di testimoni saya yang di kalau tidak salah pekerjaan atau apa itu di situ ya. Ini Mas Diego trainer ya. Oke, kemarin alhamdulillah pelan-pelan rezekinya semakin kebuka. Baru kemarin beliau ini ngisi dengan Bapak Sandi Uno ya. Oke, Sandiaga Uno. Oke. Selamat malam ya Mas Diego. Oke. Ada saya screenshot ini WA-nya Mas Diego ini di pekerjaan kalau enggak salah, kalau enggak di kapsul atau apa, lupa saya ya. Oke, alhamdulillah yang datang orang baik semua, yang jahat menjauh. Terima kasih. Malam Bu Endah nggih. Malam Madam. Nanda Alif Utama. Siap Madam, tak tungguin wis nggak sabar. Iya, Bayu. Oke, hai Madam, sehat-sehat. Terima kasih. Sugeng dalu Madam, sugeng dalu. Jajak, oke. Hati-hati di sana yang kerja ya, Jajak. Ini teman saya deket wis kayak dulur dewe ya. Oke, saya daftar S2 semoga lolos Madam. Ya, Mbak. Oke. Dina. Oke, malam Madam. Arista Zai, alhamdulillah Madam. Mas Diego G2207 yang satu frame 4400 peserta Madam. Oke, alhamdulillah Mas. Pokoknya tenang, nggak galau, itu semuanya bakalan lancar ya. Zaminatus, Mbak Dewi Lestari, Zoraya Maulina, selamat malam Madam, malam juga ya itu. Jadi ini saya bahas juga di sini ada trainer ya Mas Diego ini namanya. Pertama kali dia pengen rezekinya lancar, saya kasih ngomong ini bagusnya apa Madam? Kapsul aura, saya bilang gitu. Oke Madam, kapsul aura pesen. Terus pelan-pelan Madam ada yang ini. Jadi Mas Diego ini trainer juga, kerja juga, terus ada bisnis juga ya kan. Jadi lama-lama semua kebuka rezekinya di situ. Kemarin Mas Diego ini bareng sama Bapak Sandiaga Uno ya ngisi acara. Alhamdulillah ya ini tadi satu frame 4400 peserta seperti itu ya kan. Kalau kita yakin, kalau kita percaya di situ, semua akan jadi nyata. Itu kuncinya. Kita berpikir positif. Istilahnya di sini kita nggak ada pikiran-pikiran, tidak ada keraguan. Apa yang kita pikirkan positif semuanya akan menjadi nyata seperti itu. Makanya istilahnya di sini adalah virtual. Kita membayangkan segala sesuatunya. Makanya kayak istilahnya gini, endeng-endengannya gini. Madam, nggak ada pantangannya, nggak ada. Pokoknya jangan galau. Untuk lain-lain, kamu tinggal bayangkan aja, kamu berpikir positif aja. Apa yang kamu pengini semua terjadi dengan apa yang kamu bayangkan. Lah di sini energi ini akan saya tarik, akan saya olah, dan ini akan membuat semua jadi nyata. Seperti itu. Gak ada kata di dunia ini tidak mungkin. Semuanya pasti mungkin kalau kita percaya dan yakin. Bolak-balik saya ngomong seperti ini. Itu kuncinya. Ya gitu. Madam, harus bisa ikhlas legowo ya harus itu. Kita menikmati proses itu sama saja kita diuji, ya kan? Diuji ke arah menuju ke arah positif di situ, ya kan? Oh, arahnya seperti ini. Oh, hasilnya seperti ini, hasilnya positif seperti itu.
Saya sudah istilahnya sudah pasien saya sudah banyak sekali, nggak bisa saya ngitung, ya kan. Saya nggak mau ngomong berapa pasien saya di sini. Alhamdulillah semua yang saya tuntun di sini alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah semuanya juga hidupnya mulai membaik, ya kan. Semua juga tertata di situ. Saya sangat senang sekali seperti itu. Makanya kadang-kadang ada yang ngomong ke saya dari awal konsultasi galau kepada masalah rezeki. Akhirnya semuanya tertata menjadi lebih baik lagi. Oke ya. Besok atau kapan kita akan lanjut membahas mengenai kerezekian, hoki, dan pekerjaan di situ. Ini yang paling penting ya. Jadi dua-dua nanti saya kupas cerita dari pasien-pasien saya. Di situ saya ceritakan, saya jelaskan itu nanti. Jadi biar paham prosesnya seperti apa, biar paham berobat itu yakin, bukan ajang mencoba. Saya ingatkan sekali lagi ya, berobat itu adalah energi keyakinan, energi positif, ya, bukan ajang mencoba. Makanya kalau pengen konsultasi lebih lanjut dengan saya, baca dulu etika konsultasi di sorotan, itu dibaca dulu ya kan, biar paham. Oh ternyata seperti ini konsultasi di Madam, ya kan, seperti itu. Jadi oh ternyata seperti ini. Bakalan nanti saya kupas habis ya kan, kisah-kisah dari pasien-pasien saya di sini. Itu nanti biar paham, oh seperti ini, oh seperti ini. Ini tadi kan masalah takluk tunduk, masalah jodoh, ini sudah saya kupas dari yang kisah pertama, ini kisah kedua. Sebenarnya ada kisah-kisah yang lebih seru lagi tuh nanti masih disimpan untuk takluk tunduk biar tidak bosen. Ini nanti juga ini nanti juga kedepannya saya akan membahas tentang pekerjaan, kerezekian, hoki, ya kan? Akan saya bahas semua, akan saya kupas di situ ya. Jadi istilahnya di sini ditunggu aja untuk kedepannya seperti apa ya, seperti itu. Jadi biar paham semuanya. Terus ini untuk masalah yang lain-lain itu nanti akan saya bahas satu demi satu. Jadi nggak semuanya saya bahas satu persatu, saya akan bahas pelan-pelan ya, seperti itu ya. Mau saya live kapan? Kalau saya senggang pasti saya live, seperti itu. Makanya kemarin kan saya sudah janji saya pengen live. Kemarin ada kerjaan juga numpuk, saya ritual, saya capek. Jadi di sini istilahnya saya juga butuh ketenangan ya kan, butuh biar saya enak ngerjainnya ya kan. Alhamdulillah pokoknya di situ nanti bakalan saya kupas habis di sini. Untuk topik selanjutnya mengenai rezeki, hoki, pekerjaan, kewibawaan di situ masuk jadi satu. Saya gabung di situ biar tahu ya, masalah pekerjaan, hoki, kewibawaan, rezeki itu yang sangat penting juga ya kan. Yang lain-lain juga nanti saya bahas. Akan saya bahas mengenai pengobatan juga, pengobatan dari penyakit medis kok bisa dari non medis kok bisa jadi medis, itu nanti juga ada ya kan. Kemarin saya baru nangani juga pejabat pajak di Jakarta sini, ceritanya juga benar-benar bakalan seru. Apa yang saya alami di situ itu nanti juga bakalan saya kupas ya kan, bakalan saya ceritakan di situ biar pada tahu, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini ya. Oke, seperti itu. Terima kasih ya. Besok atau kapan kalau saya sudah longgar, saya pasti janji saya akan bahas semuanya mengenai itu tadi ya. Habis itu baru pengobatan, habis itu baru yang lain-lain. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan galau, tetap mesem guyung gleweh ya kan. Tetap harus yakin, berobat harus yakin, harus ada keyakinan di situ ya. Tanpa itu semua tidak akan menjadi nyata. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.